Hasan Basri desak Pemda pastikan semua honorer ikut seleksi P3K. Jadi ini adalah himbauan dari DPD RI yang diwakili oleh Bapak Hasan Basri. Bagaimana pembahasannya? Langsung saja teman-teman kita ke pembahasannya. Ketua PURT DPD RI Hasan Basri mendorong pemerintah daerah atau Pemda untuk memastikan pegawai non-ASN-nya mengikuti seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK P3K tahap yang kedua. Itu adalah dorongan dari DPD RI yang diwakili oleh Ketua PURT DPD RI Bapak Hasan Basri. Hal ini seiring kebijakan pemerintah yang kembali memperpanjang pendaftaran hingga 15 Januari 2025 untuk memberi kesempatan tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi tahap yang kedua. Jadi teman-teman non-ASN yang punya kesempatan untuk mendaftar di tahap yang kedua ini masih diberi waktu hingga dengan 15 Januari 2025. Jadi teman-teman segera lengkapi dokumen-dokumen yang ditagih di link SSCASN BKN sampai dengan tanggal 15 Januari. Jadi teman-teman yang di tahap 2 ini diberikan kesempatan 2 kali perpanjangan ya. 2 kali perpanjangan sampai dengan tanggal 15 Januari 2025. Di mana pemerintah memberikan kesempatan untuk seluruh tenaga non-ASN untuk mengikuti seleksi P3K, yakni untuk tahap yang kedua. Hal itu disampaikan oleh Bapak Hasan Basri melalui siaran pers tertulisnya yang diterima oleh awak media usai mengikuti rapat koordinasi penyelesaian tenaga non-ASN di instansi pemerintah daerah pada hari Rabu kemarin, tanggal 8 Januari 2025. Rakor ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Ibu Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri yakni Bapak Tito Karnavian, dan juga Kepala BKN yang baru dilantik kemarin Bapak Judan Arif Fakrullah, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah beserta jajarannya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih ingat dengan tayangan-tayangan dari channel YouTube-nya Kemendagri pada tanggal 8 kemarin yang dilaksanakan secara Zoom, di mana yang ikut Zoom adalah dari beberapa di sini dikatakan seluruh kepala daerah beserta jajarannya yang ada di Indonesia, karena Menteri Dalam Negeri juga mendesak seluruh kepala daerah untuk mengikuti rapat koordinasi tersebut yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin tanggal 8 Januari 2025. Di sana Bapak Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri mempertanyakan kepada seluruh kepala daerah, baik itu gubernur, pelaksana tugas gubernur, wali kota bupati, dan juga pelaksana tugas wali kota bupati yang ada di seluruh Indonesia, dipertanyakan perihal formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah, sehingga masih banyak tenaga non-ASN ataupun honorer yang tidak mendapatkan formasi. Itu yang dilaksanakan pada hari Rabu kemarin. Berdasarkan data BKN, kurang lebih 1,7 juta non-ASN yang harus dilakukan penataan. Kurang lebih 1,3 juta non-ASN yang diproyeksikan akan terserap menjadi P3K dari hasil seleksi tahap 1 kemarin. Namun masih ada pekerjaan rumah untuk memastikan sisa sekitar 400.000 tenaga non-ASN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K tahap yang kedua. Saya harapkan kepada seluruh kepala daerah untuk memetakan dan menginformasikan data 443.712 tenaga non-ASN sebagai dasar untuk pendaftaran dan seleksi tenaga non-ASN pada seleksi tahap yang kedua, ujar Hasan Basri pada Jumat kemarin 10 Januari 2025. Dalam proses penyelesaian penataan tenaga non-ASN, Kementerian Pan-RB telah mengeluarkan 2 kebijakan penting. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB? Ayo kita lanjutkan teman-teman. Pertama, keputusan Menteri Pan-RB nomor 634/2024 yang substansinya mengatur tentang kriteria pelamar seleksi P3K bagi non-ASN yang terdata pada database BKN. Ya.
Jenis jabatan yang akan dilamar sesuai penyesuaian usulan kebutuhan P3K. Terus yang ini tadi pijakan pertama. Kebijakan yang kedua adalah Surat Menteri Pan-RB nomor B-M-93/M.SM.01.00/2024. Substansi surat ini mengimbau agar pejabat pembina kepegawaian menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan. Jadi ini Menpan RB mengeluarkan surat ini perihal gaji tenaga non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga pengangkatan. Artinya, sebelum tenaga honorer atau tenaga non-ASN itu resmi diangkat menjadi ASN, yakni P3K, kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian agar gajinya tetap dianggarkan dan dibayarkan. Kalau perihal kapan akan dibayarkan sebagai honor ataupun gaji para honorer tersebut itu tergantung kepada daerah masing-masing. Di beberapa daerah masih belum menerima gaji sampai saat ini karena mungkin masih dalam penataan ataupun penganggaran honor kepada honorer ataupun tenaga non-ASN. Surat itu juga berisi apabila jumlah tenaga non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu sehingga anggaran P3K paruh waktu tersebut tetap disediakan. Pemerintah pusat sudah membuka kesempatan secara luas bagi tenaga non-ASN agar bisa ikut seleksi P3K tahun 2024. Langkah penataan ini pun sudah menjadi kesepakatan antara pemerintah dengan Komite 1 DPD RI yang tadi diwakilkan oleh Bapak Hasan Basri selaku Ketua PWRT DPD RI yang melaksanakan rapat kemarin. Jadi teman-teman para pelamar P3K tahap yang kedua yang masih punya waktu sampai dengan tanggal 15 segera selesaikan tahapan-tahapan yang pada saat ini masih pada tahap seleksi administrasi. Teman-teman untuk segera melengkapi administrasi yang ditagih di laman SSCASN, begitu ya teman-teman, dan pastikan seluruh dokumen ataupun administrasi yang ditagih di laman SSCASN tersebut sudah benar dan diunggah di kolom yang benar juga. Karena apa? Karena banyak di tahap 1 yang mengalami TMS karena kesalahan pada pengunggahan dokumen, ada juga kesalahan berkas yang diupload ataupun diunggah. Jadi pastikan setelah seluruh dokumen diperiksa kebenarannya dan juga keasliannya, yang perlu diperhatikan adalah kolom unggahnya. Jangan sampai teman-teman mendapatkan TMS karena dokumen yang diunggah tersebut tidak diunggah di kolom yang tepat. Itu saran dari kami. Semoga seluruhnya tenaga non-ASN ataupun honorer bisa terfasilitasi di tahap yang kedua ini. Perihal formasi ataupun mungkin formasinya kurang ataupun sudah habis di tahap yang satu, teman-teman, saran saya tetap saja ikuti rangkaian kegiatan seleksi P3K ini. Karena apa? Karena seperti janji pemerintah, nanti di tahun 2024 dan 2025 ini seluruh tenaga honorer akan dituntaskan, begitu teman-teman ya. Artinya di tahun 2025 sudah tidak ada lagi penerimaan honorer. Nanti untuk pengangkatan ASN harus melalui seleksi CPNS. Jadi tidak ada lagi seleksi P3K. Jadi menurut berbagai informasi yang berhasil kita himpun bahwa pengangkatan P3K adalah yang terakhir untuk tahun 2024 yang penyelenggarannya masih berlanjut sampai tahun 2025, sehingga honorer tidak ada lagi diterima di seluruh instansi pemerintahan yang ada di negara ini. Jadi teman-teman, sesuai dengan instruksi dari DPD tadi, di mana kepala daerah sudah didesak untuk segera memfasilitasi seluruh tenaga honorer, jadi dimanfaatkan benar-benar teman-teman. Karena apa?
karena perjuangan kita yang sudah belasan tahun, bahkan sudah ada yang puluhan tahun agar bisa segera diangkat menjadi P3K. Begitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kiranya apa yang bisa kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat, terkhusus buat teman-teman K2 tenaga non-ASN BKN dan juga tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang belum terdata di database, bisa mengikuti seleksi di tahap yang kedua ini. Dipastikan seluruh tadi yang sudah saya ingatkan kembali, dipastikan seluruh dokumen itu sudah benar dan diunggah di kolom yang benar. Masih ada waktu sampai tanggal 15 untuk resume, dan untuk rangkaian kegiatan berikutnya, penjadwalan dan lain-lain akan disampaikan oleh BKN jadwal-jadwal berikutnya. Sekian dulu teman-teman, terima kasih. Salam sukses buat kita semuanya.